Bisnis kuliner. Yep, bisnis kuliner sekarang sedang ramai ya. Bisa dilihat banyak kafe-kafe baru dibuka, padahal sedang masa pandemi begini. Terus juga resto-resto baru yang dibuka. Karena kuliner itu salah satu bahan pokok ya yang manusia tuh pasti membutuhkan. Tahu sendirilah kan ada sandang, pangan, lalu papan. Jadi makanan dan minuman itu adalah kebutuhan sehari-hari yang setiap harinya orang pasti makan, pasti minum. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin membuka bisnis kuliner. Ya bisa karena sudah punya resep yang enak, atau punya teman-teman yang sering nongkrong bareng gitu, yang kira-kira, wah kalau aku bikin kafe atau resto, bisalah teman-teman diajak. Ya faktor-faktor X seperti itu membuat atau menggugah keinginan untuk buka bisnis kuliner. Nah, Retina Tips kali ini akan membahas tips-tips jika ingin membuka bisnis kuliner. Ini adalah starter pack bisnis kuliner versi Retina. Yuk, mari kita bahas. Yang pertama, itu adalah logo dan nama yang baik. Logo itu nggak perlu terlalu ribet, terlalu banyak elemen atau warna. Cukup simpel aja seperti logo-logo ini atau logo ini. Nah, dengan lihat logo itu langsung tahu kan, itu makanan apa sih, itu resto apa sih. Karena simple tetapi mudah diingat. Jadi tidak perlu terlalu banyak warna atau elemen atau bentuk. Cukup yang simple aja tapi melekat. Langsung orang tuh langsung tahu itu apaan. Dan nama juga harus diperhatikan. Jika memang di kuliner ya kopi, ya nama-nama yang kekopian lah. Maksudnya nama-nama yang unik, enggak nyeleneh ya, unik. Jadi bikin orang tuh kalau denger namanya atau ngebaca langsung tahu, oh ini makanan Padang nih, oh ini kopi-kopi kekinian nih, oh ini minuman-minuman yang lagi hits nih. Jadi langsung tahu. Sehingga yang pertama adalah nama dan logo yang baik. Ya, yang kedua adalah foto produk yang baik. Nah, jika foto produk itu sudah lumrah lah ya, bisnis kuliner itu foto produknya harus yang menggugah selera. Jadi pas calon customer ngelihat, calon pembeli ngelihat itu langsung, wah kayaknya enak nih, wah kayaknya menyegarkan minumannya. Jadi foto produk itu harus ditampilkan semaksimal mungkin yang membuat orang baru ngeliat fotonya udah langsung berselera. Jadi mereka tertarik untuk membeli. Nah, di Retina ini bisa juga foto produk. Nanti ya bisa hubungi deskripsi di bawah ya. Jadi untuk tips yang kedua adalah foto produk yang baik. Nah, tips yang ketiga adalah tempat dan juga Google Business. Nah, ini agak berbeda nih bisnis kuliner dengan bisnis kalau teman-teman reseller atau bahkan supplier produk ya yang di online shop atau marketplace. Jika pada kuliner, tempat itu perlu. Karena tempat itu nanti akan jadi pinpoint kita dan itu akan didaftarkan di Google Business. Sehingga tempat teman-teman itu akan terdaftar di Google Maps. Jadi orang itu bisa mencari tahu di mana sih lokasinya. Juga kalau misalkan mau update di sosmed, bisa nge-tag di Instagram, di Facebook atau sosmed lain. Karena sudah ada pinpointnya di Google Maps. Sehingga itu cukup penting ya, karena ini usaha kuliner yang nanti akan nyambung ke poin selanjutnya untuk didaftarkan di media online lain. Jadi yang ketiga adalah tempat dan juga daftarkan ke Google Business. Oke, yang keempat media cetak dan juga promo. Jadi walaupun di era digital seperti sekarang ini, media cetak juga perlu ya, seperti untuk bisnis kuliner itu buku menunya. Jadi kalau buku menu dicetak, kan calon customer kalian atau pembeli kalian tahu harga-harganya berapa aja sih, menu-menunya apa aja. Lihat dari menunya pun langsung ketahuan. Oh, ini menu masakan-masakan Makassar nih. Oh, menu masakan-masakan Jawa. Oh, ini kopi kekinian. Jadi media cetak walaupun di era digital seperti ini juga tetap perlu. Dan juga di faktor lain, jika kalian bisnis kuliner sudah cukup besar, itu akan jadi papan penanda atau jadi penunjuk. Bisa dipasangkan X banner atau bahkan spanduk. Jadi orang-orang yang mencari tempat makan kalian bisa tahu ada patokan-patokannya tersendiri. Sehingga media cetak juga perlu walaupun di era digital seperti sekarang. Yang kelima, yang terakhir, layanan makanan online. Nah, layanan makanan online tuh langsung sebut merek aja ya, seperti GoFood, Shopee Food, GrabFood, dan juga layanan makanan online lainnya. Itu perlu. Nah, itu tadi berpengaruh pada poin ketiga, yaitu pinpoint tempat tadi. Jika tempatnya sudah fix, sudah ada dan sudah didaftarkan di Google Business, maka kalian akan mudah juga untuk
mengakses layanan online ini. Karena jangan salah loh, bahkan resto-resto besar seperti McD atau bahkan Starbucks pun juga memakai jasa layanan ini. Karena banyak ya anak-anak zaman now lah yang maunya tuh pesan online aja, mager atau enggan buat menghadapi macetnya jalanan, jadi pesan online aja lah, dan banyak promonya juga sehingga mereka memilih untuk pesan online. Jadi layanan ini sangat membantu kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Orang pesan online, makanannya atau minumannya datang, mereka nggak perlu keluar, nggak perlu berhadapan dengan banyak orang. Sehingga yang kelima ini sebenarnya senjata yang cukup powerful di masa seperti sekarang. Tinggal bagaimana kembali ke poin-poin sebelumnya dan kembali ke episode sebelumnya, bagaimana teman-teman mengoptimasi produknya dan juga memaksimalkan poin-poin sebelumnya. Sehingga jika starter pack ini sudah dipenuhi, bisa lah menjalankan bisnis kulinernya. Tinggal bagaimana untuk promosinya, bagaimana untuk menggait brand ambassador ataupun pihak-pihak lain supaya promosi di media lain ataupun menggunakan endorsement atau sarana marketing lainnya. Demikianlah Retina Tips untuk episode kali ini tentang starter pack bisnis kuliner itu versi Retina. Jika teman-teman ada tips lain, mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah. Mungkin ada tips lain yang lebih dahsyat, lebih menggelegar yang bisa ngeboosting bisnis kuliner. Silakan monggo, karena kita terbuka aja. Ini kan versi Retina, mungkin teman-teman ada yang lain. Sekali lagi nggak capek-capek diingatkan, jika yang belum sub silahkan di sub. Bagi yang sudah, nyalakan loncengnya jika setiap video kita yang keluar akan dapatkan notifikasi. Demikian Retina Tips kali ini, sampai bertemu di Retina Tips episode selanjutnya. Ciao.